Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salim alaihi tasliman katsira amma ba'du. Faya akhwani fillah aina ma takunu ukhrikumus salam. Bersama saya Muhammad Ruslan, akun Facebook Syekh Alfiyah. Mari kita lanjutkan belajar i'rab, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dengan bunyi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita lihat tahapan pertama. Seperti biasa kita urai terlebih dahulu satu persatu lafadznya untuk menentukan kategori, kemudian menentukan makna, dan juga sigot, bentuk, rupa masuk kategori takaran wazan yang mana. Jadi menentukan kategori itu cuma 3, masuk kategori isim, fi'il, atau huruf. Kemudian untuk sigot, bentuk, dan rupa itu ikut takaran wazan yang mana melalui ilmu shorof. Nah, untuk makna, arti, kita bisa cari di dalam komus. Ada banyak komus berupa PDF atau aplikasi di Play Store, juga versi cetaknya banyak. Kita lihat urai satu persatu. Ini berarti ada berapa lafaz allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita urai satu-satu. Allazina ini orang-orang yang, artinya dulu ya. Yu'minuna, mereka beriman. Bil ghaib, dengan gaib. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. As-shalah, salat. Wa mimma, dan dari apa-apa. Razaqnahum, kami berikan rizki kepada mereka, atau rizki kepada mereka. Yunfikun, mereka infakkan. Ini dari arti dulu. Dari mana kita bisa mengerti arti? Dari komus, juga kita belajar kaedah-kaedah nahwu. Contoh seperti alladzina ini masuk kategori isim mausul, kata sambung. Kata sambung berupa isim. Nanti kata sambung itu ada berupa huruf, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, ini alladzina itu dalam bentuk sigot jamak, banyak. Nah, menyambungkan mana lafaz sebelumnya. Jadi al-muttaqin karena bentuknya jamak maka disambung dengan jamak juga. Ini allazina. Jadi mufradnya apa? Allazi, allazani, allazina. Ini mabni. Allazina ini mabni, meskipun posisinya di posisi rofa maupun khofat maupun nasab. Tidak dibaca allazuna kalau dibaca rofa. Hanya sebagian ulama, sedikit sebagian ulama yang menyatakan bahwa allazina itu mu'rab. Tapi di dalam Al-Quran, meskipun di posisi rofa, allazina itu tetap dibaca allazina, tidak dibaca allazuna. Jadi artinya orang-orang yang. Jadi kalau kata sambung di dalam bahasa Indonesia bermakna yang. Kemudian yu'minuna diambil dari kata kerja amana yu'minu imanan. Ikut wazan takaran af'ala yufilu if'alan. Asalnya amana yu'minu imanan, beriman. Jadi ini masuk domir hum, anta huwa huma, hum hiya huma, huna anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Yu'minu yu'minani yu'minuna. Nah, ini berarti artinya mereka beriman. Nah, bil ghaib, nah ba ini harfu jar. Harfu jar itu secara garis besar umum adalah dia huruf kata bantu atau penunjang susunan jumlah atau susunan lafaz isim maupun fi'il. Itu definisi awal. Secara umum artinya dengan. Namun yu'minuna ini ba di sini dia satu paket dengan lafaz yu'minuna atau amanabi. Jadi lafaz amanabi
lafaz amana, beriman itu disebutnya satu paket atau disebut uslub ketemu ba, maka ba ini ba zaidah atau ba ta'diyah untuk memunculkan maf'ul. Jadi yu'minuna itu nggak bisa langsung yu'minunal ghaib, atau kita bilang amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, ba itu bimana ila, kepada. Disebut ini uslub, satu paket, jadi nggak bisa dibuang. Amantullah, aku beriman Allah, nggak bisa, harus ada ba. Amantu billah itu disebut namanya uslub, satu paket. Kata kerja dengan harfu jar. Kalau ghaib itu majrur bil ghaibnya, ghaib ini ada alif lam. Alif lam di sini fungsi utama adalah untuk memarifatkan isim nakirah, sesuatu yang umum menjadi sesuatu yang diketahui, itu disebut dengan ma'rifat. Namun di sisi lain ada faedah-faedah tertentu di dalam ilmu nahwi, kaidah ilmu nahwi. Di antaranya al-ghaib ini takhasus, yakni li ahdi zikri sudah diketahui, li ahdi zihni sudah berada di dalam benak. Yang dimaksud ghaib itu adalah rukun iman yang 6. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Nah, itu yang dimaksud gaib itu. Jadi tidak semata-mata yang gaib kita harus beriman, kita harus percaya. Makanya dimasuki alif lam. Gaib di sini adalah rukun iman yang 6. Nah, gaib itu kan banyak yang gaib itu. Nggak harus jadi iman, tapi harus rukun yang 6 itu. Kemudian wayuki munawawnya waw huruf itu, huruf atop. Nah, itu huruf atop berarti bermakna dan, menyambungkan dengan kalimat sebelumnya atau lafaz atau jumlah sebelumnya. Wayukimuna, nah ini yukimu itu ma'tub yang diatop kepada yu'minuna. Makanya bentuknya sigotnya serupa, yakni berupa domir hum, mereka. Yukimuna ini diambil dari kata kerja aqoma yukimu iqomatan. Jadi masih masuk kategori atau wazan af'ala yupilu if'alan. Akroma yukrimu ikroman, aqoma yukimu iqoman, mendirikan. Kalau fi'il lazimnya qoma yakumu, berdiri. Karena dimasuki alif ziyadah, alif mazid tambahan, maka aqoma yukimu, mendirikan. Jadi ada imbuhan me dan an. Makanya artinya mendirikan. Ini waw atop dan mereka mendirikan. Yang tadinya koma itu tidak ada maf'ul sebab fi'il lazim, kemudian dijadikan fi'il muta'addi, berarti memunculkan maf'ulnya ni sholah. Ini asalnya jadi maf'ul, dia dibaca nafsob as-sholah, mendirikan apa? Sholat. Nah, sholat itu sigot bentuk masdar juga, diambil dari kata kerja. Sholah yusolli sholatan, bisa tasliyatan. Nah, ini ada banyak masdarnya. Kemudian waw, ini waw masih waw atop. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Waw atop dan menyambungkan dari kalimat jumlah sebelumnya. Ini lihat, alladzina yu'minuna bil ghaib, ini jumlah yang pertama. Kemudian disambung na yuqimuna shalah, diurai. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikuna, ada 3. Jadi ada 3 sifat, ada 3 karakter yang mewakili orang-orang yang bertakwa. Nah, wa mimma razaqna, min ini li tab'id. Jadi min itu secara umum harfu jar, huruf jar. Namun sisi lain memiliki faedah tertentu, di antaranya min li tab'id arti untuk menunjukkan makna sebagian. Dan sebagian apa-apa, ini ma masdariyah atau isim mausul. Rozaknahum, yang kami berikan rizki kepada mereka. Jadi sebagian, nggak mungkin semuanya, atau sedikit. Dan sedikit dari apa-apa yang kami berikan rizki kepada mereka itu kurang pas. Ini sebagian. Jadi sebagian itu bisa 50%, jadi batas maksimal. Bisa 30%, 40%, 10%, bisa 2,5%. Artinya sebagian daripada keseluruhan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Nah, rozakna ini sigot fi'il madi.
wazan fi'il madi dimasuki domir nahnu razaqna razaqtu. Nah itu kami. Hum kepada mereka jadi maf'ul. Hum kembali kepada orang yang bertakwa atau allazina. Yunfikun, nah ini yunfikun sigot fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari domir hum, masih domir hum karena memang menceritakan yang mutakin itu. Yunfikun berarti fi'il madinya anfaqo yunfiku infaqon. Masuk domir hum yunfiku yunfikoni yunfikuna. Jadi mereka berinfak. Nah, jadi kita udah urai satu persatu dan mari kita i'rab sekarang. Alladzina ismul mausum mabniun alal fathi bi mahalli jarin sifat lil muttaqin. Jadi alladzina adalah isim mausul, dia mabni alal fathi na, berarti mabni fathah bi mahalli jarin berkedudukan di posisi jar. Kenapa posisi jar? Karena mensifati jadi naat. Sifatun lil muttaqin, menjadi sifat atau naat lil muttaqin bagi lafaz al muttaqin. Al muttaqin itu kan dibaca jar, maka alladzina itu menjadi mengikuti karena naat itu masuk kategori tawabi. Kemudian yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Yu'minu fi'il mudhari' marfu' rafa' wa alamatu rafi alamat rofanya subutun nun, tetapnya ada nun ini ada alamat rofa. Li'annahu minal af'alil khamsah sebab lafaz yu'minun itu termasuk kategori af'alul khamsah fi'il yang 5. Kemudian waw domirun mutasilun, waw ini nih waw nih yu'minuna, waw ini menjadi domir mutasil, kata ganti yang bersambung mutasilun fi mahalli rofin berada kedudukan di posisi rofa menjadi fa'il. Ini fa'ilnya hum. Ini alamat rofa, ini fa'ilnya. Bil ghaib jar majrur muta'alliqun bil fi'li yu'minun. Bil ghaib ta'alluqnya dengan yu'minun. Wa jumlah yu'minun silatul mausul la malaha minal i'rab. Nah, jumlah keseluruhan jumlah yu'minun sama bil ghaib ini, yu'min sama bil ghaib nih. Yu'min sama bil ghaib ini menjadi silah mausul. Ikatan. Silah itu ikatan isim mausul. Karena isim mausul itu isim yang selalu butuh terhadap silahnya, nggak mungkin dia berdiri sendiri. Ada yang disambung, ada yang penyambung, ada yang disambungkan. Yang disambung mutakin, alladzina penyambung, ini yang disambungkan kepadanya, kepada mutakin. Kemudian wa yuqimuna, waw atap iroba mislu yu'minun seperti yu'minun ini artinya keseluruhan jumlah ma'tufah, artinya dia menjadi atop alal jumlah alati qablah. Dia atop ini yuqimunan as-shalah, ini atop kepada yu'minuna bil ghaib. Nih yu'minuna bil ghaib, kemudian yuqimuna as-shalah di atop maf'ul bih, as-shalah maf'ul bih. Nih. Ini yu'minuna bil ghaib ini jumlah fi'liyah, yuqimuna as-shalah jumlah fi'liyah. Cuman kedudukannya posisinya menjadi naat atau sifat mensifati al-muttaqin, maka masuk kategori jawab nanti kita bahas. Kemudian wa waw al-atifah wa min harfu jar ma ismu mausul mabniun ala sukun bi malijan biha pijar. Nah ini ma itu isim mausul. Tadi udah dibahas. Razaqnahum fi'lun madi mabniun ala sukun, mabni sukun. Razaq. Nah, karena masuk ke domirna, na fa'ilun wal ha maf'ul bih, ini ha di sini maf'ul bih haknya. Wal mimu sedangkan mim di sini nih alamatu jamil zukur menjadi alamat tanda jama zukur yang menunjukkan muzakkar atau jenis lelaki. Yunfikun fi'il mudhari wal wawu fa'iluhu, yunfikun adalah fi'il mudhari wal wawu ini fa'iluhu, nunnya itu menjadi subutun nun menjadi alamat rofa. Wal jumlah fi mali nasbin hal. Nah, jumlah yunfikun ini fi'il mudhari menjadi hal posisinya daripada rozaknahum atau wa mimma rozaknahum, karena ini sudah sempurna nih jumlah fi'liyah sudah menjadi umdah pokok, maka yunfikun menjadi sisa atau lebih, maka bisa dikategorikan hal. Jadi sebagian dari apa-apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka, keadaan mereka itu selalu
menginfakkan. Nah, itu ke dalam keadaan hal. Nah, kita lihat allazi yu'minuna bil ghaib, ini mensifati, ini silah mausul, ini atop, ini silah mausul daripada allazina, ini juga silah mausul daripada wa mimma razaqnahum yunfikun, silah mausul daripada allazina, ikatan, artinya disambungkan dengan al-muttaqin. Ini sifat naat. Nah, ini keseluruhan jumlah ini, jumlah fi'liyah, di keseluruhan jumlah fi'liyah ini, keseluruhan jumlah fi'liyah ini menjadi naat atau mensifati al-muttaqin kedudukannya. Maka bisa dikategorikan masuk zorob. Ini zorob, ini zorob. Karena umdahnya dalikal kitabu la roibaf. Dalikal kitabu la roibafi, itu umdahnya jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Kemudian fudlahnya itu masuk kategori zorob. Itu ya. Jadi insya Allah dapat dipahami, berarti maknanya alladzina yu'minuna bil gaib, dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, rukun iman, dan orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah mereka diinfakkan atau mereka mengeluarkan infaknya. Itu sebagai menjadi karakter adalah orang-orang yang bertakwa, mensifati orang-orang yang bertakwa, artinya orang-orang yang tidak ada keraguan di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.